Orang yang sukses bisnis pasti karena privilege. Orang tuanya banyak duit. Eits, siapa bilang pas aku pertama kali mulai jualan, aku masih kerja dengan gaji di bawah UMR. Dan aku yakin gak cuma aku doang. Jadi, nonton video ini sampai habis karena aku akan spill langkah demi langkah biar kamu juga bisa mulai bisnis dari nol dengan modal terbatas. Let's go! Langkah yang paling pertama adalah amankan biaya hidup. Kita harus realistis ya, memang bisa banget untuk mulai bisnis dengan modal pas-pasan. Tapi kamu juga harus siap dengan resiko kalau bisnis kamu di awal-awal kemungkinan belum menghasilkan. Jadi sebelum kamu mulai bisnis, pastikan kalau biaya hidup kamu itu aman minimum 6 bulan ke depan. Nah, kalau kamu sekarang posisinya masih kerja, jangan resign dulu ya. Tapi, manfaatkanlah gaji kamu itu untuk mengcover biaya hidupmu sampai bisnis kamu udah menghasilkan. Nah, kalau kamu sekarang posisinya nggak bekerja, apakah kamu punya dana darurat 6 bulan biaya hidup? Kalau kamu punya, pakai itu dulu untuk mengcover biaya hidupmu. Nah, kalau kamu nggak punya juga dana darurat, berarti kamu butuh sumber income untuk 6 bulan ke depan ya. Karena kita nggak bisa jamin kalau bisnis itu saat dimulai langsung cuan. Salah satu cara untuk mendapatkan income sementara adalah freelance. Coba kamu pikir, kamu ada skill apa yang bisa kamu tawarkan ke orang lain sebagai jasa? Nah, ada cara lain lagi untuk mendapatkan uang cadangan, yaitu coba kamu lihat di rumah kamu, ada barang-barang apa yang kamu udah nggak kepake nih, tapi masih layak dan masih bagus untuk dijual lagi. Nah, biasanya dari situ bisa kekumpul lumayan ya. Kalau biaya hidupmu 6 bulan ke depan itu udah aman, kamu boleh lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu cari ide bisnis. Coba kamu cari dari keseharian kamu apa masalah yang bisa kamu tawarkan solusinya. Dan kamu tinggal tawarkan solusi itu sebagai produk atau jasa. The best entrepreneurs adalah problem solvers. Jadi saat kamu lagi mencari ide bisnis, jangan berpikir seperti orang yang lagi kejar cuan. Tapi berpikirlah seperti orang yang lagi coba memecahkan suatu masalah. Nah, kenapa aku bilang cari dari keseharian kamu? Karena itu paling gampang sih. Karena target marketnya itu orang-orang yang mirip kamu. Jadi kamu udah tahu sifatnya seperti apa, masalahnya kayak gimana, dan juga solusi yang mereka harapkan itu seperti apa. Cara lain untuk mendapatkan ide bisnis adalah untuk memodif atau mengubah produk yang sudah ada, tapi kamu merasa belum puas. Coba kamu perhatikan barang-barang yang sehari-hari kamu pakai. Ada nggak yang kamu rasa masih kurang? Atau kamu rasa kayaknya ini masih bisa diimprove biar lebih baik lagi? Nah, aku kasih contoh ya. Ada satu teman aku yang dia tuh kulitnya sensitif dan dia tuh agak susah untuk pakai sabun yang banyak kimianya. Nah, dari situ dia kepikiran ide bisnis yaitu sabun homemade dengan bahan-bahan alami untuk orang yang kulitnya sensitif. Nah, kalau begitu kan ide bisnisnya menarik dan juga ada nilai tambah, bukan? Kamu juga bisa dapat ide bisnis atau inspirasi dari hobi-hobi kamu. Misalnya, kamu kalau hobi masak, kamu bisa buka bisnis catering. Kuncinya untuk dapatkan ide yang tepat adalah kamu harus peka dengan maunya customer dan juga kamu pikirannya terbuka saat ada kesempatan atau peluang yang muncul. Nah, kalau kamu udah dapat ide, waktunya untuk lanjut ke langkah selanjutnya dalam memulai bisnis, yaitu membuat business plan. Tenang-tenang, gak usah mikir terlalu ribet, kamu coret-coret di buku catatan atau ketik-ketik di app notes juga gak apa-apa kok. Pertama, vision. Apa visi dan goals jangka panjang bisnismu? Apa sih masalah yang ingin kamu solve dengan produk kamu? Apa bisnis yang ingin kamu bangun di masa depan? Kedua, value proposition. Nah, ini adalah penjelasan produkmu dan juga apa nilai yang kamu tawarkan. List down aja apa aja keunikan kamu dibanding yang lain, dan juga apa sih manfaat yang didapat oleh customer karena dia beli produk kamu. Nah, itulah kunci untuk kamu bisa nonjol dari kompetitor dan menarik customer. Next, target market. Kira-kira kamu mau menargetkan customer yang seperti apa? Dan jangan coba-coba untuk menargetkan semua orang ya. Pilih aja jenis customer yang kamu rasa bakal paling cocok banget dengan produk kamu. List down aja sedetail mungkin apapun tentang mereka. Mulai dari gender, usia, sampai ke sifat mereka, masalah mereka, terutama yang bisa di-solve oleh produkmu. Sebenarnya masih ada beberapa poin lagi dalam business plan, tapi 3 poin itu adalah yang paling krusial untuk kamu bisa mulai jualan.
Dengan 3 poin itu aja, kamu udah bisa mulai memikir strategi jualan yang tepat. Oke, langkah selanjutnya yang kamu harus tahu biar kamu bisa bangun bisnis adalah tes produk dan minta feedback. Menurut CB Insights, 42% bisnis gagal karena produk yang dijual gak sesuai dengan maunya customer. Dan kamu bisa menghindari kesalahan ini dengan cara kamu testing dulu produk yang akan kamu jual ke orang-orang yang mirip target market kamu dan kamu minta feedback mereka. Nah, kamu boleh banget kasih produk kamu ke keluarga, teman-teman, kenalan, tetangga. Tapi ingat, mereka harus mirip dengan target market kamu. Contohnya gini, kalau target market kamu itu wanita muda, berarti kamu harus kasih produk kamu untuk dicoba oleh teman-temanmu yang wanita muda juga. Kamu nggak perlu kasih cobain ke teman-temanmu yang laki-laki. Selain dari hemat budget, feedback yang tepat dan juga feedback yang bisa membantu produk kamu untuk bisa lebih baik lagi adalah feedback yang datang dari target market kamu. Nah, setelah kamu udah tes produk kamu, jangan lupa untuk kumpulkan feedback, lalu kamu saring nih dan kamu seleksi apa feedback yang bisa kamu implementasikan ke produk kamu biar produk kamu makin oke lagi. Kalau kamu udah pede dengan kualitas produkmu dan feedback yang kamu terima juga udah positif, baru kamu bisa lanjut ke langkah selanjutnya. By the way, sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan tips jualan lainnya. Oke, step selanjutnya yang kamu harus lakukan biar kamu bisa mulai bisnis dengan modal terbatas adalah mulai jualan. Kalau produk kamu itu udah dites dan responnya juga udah positif, jangan overthinking dan mulai aja jualan. Karena modal kamu kan pas-pasan, jadi aku sangat rekomen untuk mulai jualannya online dulu. Karena di online kamu bisa menjangkau banyak orang dengan biaya yang minim. Nah, channel jualan online itu juga ada banyak ya. Ada website, ada marketplace, ada social media, dan kamu harus tentukan kamu mau mulai di mana dulu. Kalau kamu adalah pemula banget dan modalnya juga terbatas, aku sangat sarankan untuk mulai dengan social media dan WhatsApp dulu. Jadi social media itu untuk menjangkau customer dan WhatsApp itu untuk mereka transaksi. Saat nanti kamu udah terbiasa dengan jualan, baru kamu juga ikut terjun ke marketplace atau website atau boleh juga dua-duanya. Kalau kamu jualan di marketplace, keunggulannya adalah dia memiliki banyak fasilitas yang cocok untuk pemula karena dia akan membuat proses kamu jualan itu jadi sangat simple. Dan memang masih ada beberapa customer yang sangat skeptis dengan transaksi online dan mereka tuh hanya percaya transaksi marketplace doang. Nah, tapi memang marketplace juga ada kekurangannya, yaitu dia banyak hidden cost. Jadi ada biaya layanan, biaya gratis ongkir, dan biaya-biaya lain, dan juga perang harga. Nah, tapi kalau kamu jualannya itu di website sendiri, nah itu keunggulannya seperti ini. Jadi, branding bisnis kamu itu lebih kuat. Dan juga kamu memiliki tempat sendiri untuk fokus jualan produk kamu, jadi kamu bisa menghindari perang harga seperti yang di marketplace. Nah, tapi website juga ada kekurangannya, yaitu kamu butuh budget untuk membangun website di awal-awal. Tapi banyak kok fasilitas zaman sekarang yang bisa membantu kamu untuk membangun website secara gratis tanpa kamu harus ngerti coding. Contohnya itu WordPress, dan itu tuh banyak banget tutorialnya di YouTube yang kamu bisa nonton. Nah, kalau kamu udah mulai jualan, langkah selanjutnya ini cukup challenging, jadi simak baik-baik ya, yaitu maksimalkan uang yang kamu punya. Challenge-nya saat membangun bisnis dengan modal pas-pasan adalah kamu harus hati-hati menggunakan uang yang ada. Karena the moment cash di rekening kamu itu nggak cukup untuk membayar biaya operasional, that's it, bisnis kamu tutup. Jadi, kamu harus tahu caranya untuk mengelola uang yang terbatas dengan baik, dan kamu juga harus bisa mengalokasikan uang yang terbatas itu kemana biar hasilnya itu maksimal. Ingat, kalau modal kamu itu pas-pasan, jangan investasi terlalu besar di hal-hal yang hanya kelihatan keren, tapi ternyata nggak gitu penting. Lebih baik kita prioritaskan dulu uang yang ada untuk hal-hal yang benar-benar kamu butuh banget untuk bisa segera mulai jualan. Kamu harus berani untuk memulai bisnis kamu kecil dulu, dan seiring orderan kamu makin rame nih dan uang kamu juga mulai terkumpul, baru kamu upgrade bisnismu. Prioritaskan dulu cash flow yang aman daripada kamu kejar profit yang gede atau janji-janji yang belum pasti. Contohnya gini, anggap kamu mendapatkan penawaran orderan besar gitu, tapi orangnya nego, bayarnya itu H+2 bulan gitu misalnya. Nah,
Dengan gitu kamu nggak bisa yakin dan kamu nggak bisa pastikan kalau orang ini atau klien ini bakal beneran bayar. Jadi untuk bisnis yang modalnya pas-pasan, aku sangat sarankan untuk fokus ke customer yang bayarnya di depan dulu daripada menerima orderan yang belum pasti. Customer yang bayar di depan itu berarti mereka transfer dulu baru kamu proses ordernya. Dan jangan lupa juga untuk belajar keuangan bisnis sedikit-dikit biar kamu bisa membuat laporan keuangan yang simple. Tenang, gak harus keren-keren kok. Karena kalau bisnis kamu nanti udah jalan, kamu bisa merekrut accountant. Jadi, yang paling penting sekarang untuk kamu catat adalah sales, harga pokok penjualan, biaya operasional, dan profit. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, kalau kamu tertarik untuk belajar ilmu keuangan bisnis untuk pemula, bisa kepoin kelas aku Small Business Finance dan linknya ada di description ya. Karena udah aku spill semua ilmu keuangan bisnis yang business owner harus tahu. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya yang kamu harus lakukan saat membangun bisnis dengan modal pas-pasan adalah pilih strategi grow. Semua bisnis yang sukses pasti punya strategi biar bisnisnya bisa terus mendapatkan orderan baru. Dan biasanya bisnis yang sukses itu unggul di minimum 1 dari 3 strategi ini. Yang pertama, strategi sticky atau strategi nempel. Ini berarti gimana caranya biar kamu bisa menciptakan customer loyalty dan juga repeat order. Contohnya, kamu kasih diskon di pembelanjaan kedua. 2. Strategi viral, yaitu gimana caranya biar produk kamu itu bisa tersebar dari orang ke orang seperti virus. Nggak harus viral di sosmed kok, even though itu bakal bantu banget. Tapi kamu juga bisa pikir gimana caranya biar customer kamu ini mau merekomen produk kamu ke temannya atau ajak temannya untuk belanja juga sama kamu. Contoh, kamu bisa bikin harga paket untuk berdua atau untuk bertiga. 3. Strategi paid. Nah, ini berarti kamu memanfaatkan iklan berbayar untuk menjangkau customer baru. Nah, pastikan sales yang kamu dapat setelah pasang iklan itu cukup untuk kamu memasang iklan lagi ya. Eksperimen aja strategi mana yang paling cocok untuk meramaikan bisnismu. Setelah itu, jangan lupa juga langkah berikutnya ini, yaitu biarkan bisnis kamu fleksibel dan terus beradaptasi. Dalam bisnis, kita itu gak boleh kaku, apalagi ngotot. Kita harus peka terhadap perubahan market. Dan kita juga harus mau untuk fleksibel, mengikuti dan beradaptasi mengikuti kemauan market. Dan yes, kadang beradaptasi sesuai market itu berarti kita harus ubah produk kita. Jangan sampai bisnis atau produk yang itu udah mulai menurun, terus kita biarin aja itu terus dijalankan tanpa ada perubahan apapun sampai akhir-akhirnya bisnis kita tutup. Sering-sering kumpulkan feedback dari customer kamu karena ini adalah cara terbaik untuk kamu dapat ide apa dari produk kamu yang masih bisa kamu improve. Nah, feedback ini juga harus kamu saring ya, karena feedback dan juga kritik yang membangun itu boleh kamu dengar dan kamu pertimbangkan. Tapi kata-kata haters yang tujuannya itu hanya menjatuhkan kamu tanpa ada memberikan solusi apapun, itu nggak perlu dihiraukan. Seiring kamu berbisnis, kamu akan mulai sadar kalau kamu nggak bisa membahagiakan semua orang. Gak semua orang juga akan suka sama kamu, and that's okay. Berbisnis dengan modal yang pas-pasan itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi dengan tekad, keberanian untuk mulai, dan juga strategi yang tepat, aku percaya kamu pasti bisa. Nah, sejauh ini aku udah bahas cara biar kamu bisa mulai bisnis dari nol. Tapi mungkin kamu sekarang masih kerja kantoran dan kamu bingung gimana caranya untuk membagi waktu biar kamu bisa kerja sambil bisnis tanpa harus begadang tiap hari. Nah, pas banget karena aku udah spill di video yang ini gimana caranya aku bagi waktu kerja sambil bisnis. Thank you ya udah nonton dan sampai jumpa lagi di video yang ini.